Assalamualaikum Sobat Nyai, terima kasih sudah klik kembali channel ini. Semoga Sobat Nyai sehat-sehat semua, dimurahkan rezekinya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal buruk. Pada malam ini Nyai akan bercerita kisah seram tentang kasus bunuh diri yang terjadi di sebuah kontrakan, di mana kontrakan yang sebelumnya ramai akhirnya ditinggalkan semua penghuninya hingga kosong dan menjadi angker. Bagi Sobat Nyai yang sudah subscribe, Nyai doakan semoga bisa masuk surga. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga agar Nyai terus bisa berbagi kisah-kisah horor lainnya. Nah Sobat Nyai, kita masuk ke dalam kisahnya. Cerita ini terjadi 10 tahun lalu ketika aku mulai bekerja di sebuah pabrik di daerah Cikarang, Bekasi. Aku berasal dari sebuah kampung dan ini pertama kalinya aku bekerja di kota. Beruntung aku bertemu Mbak Meli yang bekerja di satu pabrik denganku. Mbak Meli mengajak aku untuk tinggal di kontrakannya, karena katanya dia merasa kasihan karena aku orang baru dan tidak ada sanak saudara di kota ini. Singkat cerita, aku tinggal di kontrakan Mbak Meli. Kontrakan itu cukup banyak dan luas. Kamar-kamar berjejer berdempetan berblok-blok, lebih mirip kos-kosan sehingga orang-orang menyebutnya kampung kontrakan. Aku berbagi tempat tidur dengan Mbak Meli, karena kamar kontrakan kami hanya ada satu ruangan untuk tempat tidur dan sebuah kamar mandi menyatu dengan dapur yang sempit. Kami bekerja berbeda shift. Aku bekerja di ruang penyimpanan barang dengan jam masuk jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Sedang Mbak Meli bekerja di bagian pengepakan dan masuk siang jam 2 dan pulang jam 12 malam. Malam pertama di kontrakan itu aku sendirian, karena Mbak Meli pulang jam 12 malam nanti. Aku tidak bisa tidur, selain ini tempat baru bagiku, di luar juga masih terdengar ramai. Warga kontrakan masih banyak yang nongkrong di luar, entah itu yang mengobrol atau bermain gitar sambil bernyanyi-nyanyi. Saat itu waktu menunjukkan jam 9 malam. Aku berusaha untuk tidur, karena besok pagi aku harus bangun jangan sampai terlambat masuk kerja. Baru beberapa detik saja aku memejamkan mata ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan berulang-ulang dari kamar sebelah kanan. Kupikir mungkin penghuni sebelah sedang memasang paku atau lainnya, dan aku mencoba untuk tidak mengindahkannya. Bunyi ketukan itu terus berulang sampai 3 malam berikutnya. Aku akhirnya bercerita pada Mbak Meli tentang bunyi ketukan yang sering kudengar di jam 9 malam. Mbak Meli terlihat bingung, karena dia tidak pernah mendengar bunyi itu. Selain karena di jam itu ia ada di pabrik, dia juga tahu kalau kamar sebelah kosong dan tidak ada penghuninya. Ah, salah dengar aja kali, mungkin kamu dengar suara di sebelah kiri yang memang ada penghuninya. Begitu respon Mbak Meli. Di malam selanjutnya ketika suara ketukan itu terdengar kembali, aku memastikan kalau suara itu benar-benar terdengar dari kamar sebelah kanan. Aku keluar untuk memastikan kamar yang di sebelah kanan itu. Dan memang kamar itu gelap dan tidak ada siapa-siapa. Di luar masih terlihat beberapa cowok yang nongkrong sambil merokok. Mereka melihat ke arahku dan aku pun cepat-cepat masuk kembali ke kamar karena merasa risih dan takut. Beberapa hari berikutnya suara ketukan itu masih terus terdengar. Hingga pada suatu pagi ketika aku hendak pergi bekerja, aku bertemu seorang cewek. Dia terlihat seperti baru pindahan ke kamar sebelah kanan. Pintunya terbuka dan terlihat koper dan kardus-kardus di depan pintu. Dia menyunggingkan senyum padaku dan terlihat ramah. Tentu aku senang kalau kamar sebelah kanan akhirnya ada yang menempati. Siangnya saat aku pulang kerja, aku bertemu kembali dengan cewek itu dan dia memperkenalkan dirinya. Namanya Mega, dan kami pun mengobrol. Mega bilang kalau dia bekerja sebagai SPG. Jam kerjanya fleksibel, kadang berhari-hari kerja, kadang berhari-hari libur. Aku pun bercerita pada Mbak Meli. Mbak Meli bilang kamar itu sebelumnya ditempati cowok bernama Ari. Tapi sudah 1 bulan ini tidak pernah terlihat. Mbak Meli tidak tahu kalau Ari sudah keluar dari kontrakan dan tidak pernah melihat Ari membawa barang-barangnya dan tiba-tiba kamar itu sudah ditempati Mega. Hari itu hari Sabtu. Aku dan Mbak Meli libur kerja.
aku melihat Mega keluar dari pintu dengan berdandan rapi dan cantik. Dia hendak mengunci pintu ketika Mbak Meli bertanya, "Mau kemana, Meg? Kerja?" "Enggak, aku mau jalan dengan pacarku mumpung libur, Mbak," jawabnya sambil tertawa. Kami pun jalan bersama keluar kontrakan karena kami pun mau membeli sarapan. Giliran malam harinya, Mbak Meli pergi dengan pacarnya. Tinggallah aku yang jomblo ini sendirian di kontrakan. Aku belum ada teman lain selain Mbak Meli dan tetangga baruku Mega. Pada jam 8 malam, aku mendengar dari arah sebelah suara Mega tertawa-tawa sambil membuka pintu. Dia sudah pulang, pikirku. Aku pun bangkit menuju pintu berniat main ke kamarnya dan mengobrol untuk menghilangkan kegabutanku seharian ini. Ketika hendak ku ketuk pintu kamarnya, terdengar Mega sedang berbicara dengan seseorang dengan nada genit dan manja, seperti sedang bermesraan dengan laki-laki. Dugaanku mungkin dia membawa teman cowoknya ke kamar. Karena takut mengganggu, aku urungkan mengetuk pintu kamarnya dan kembali ke kamarku. Pada hari Seninnya, seperti biasa, aku bersiap untuk berangkat kerja. Di luar masih terlihat sepi. Ketika aku sedang menutup pintu, ku dengar dari kamar Mega suara orang menangis dan kupastikan memang itu suara Mega yang lagi menangis. Aku coba ketuk pintunya. "Mega, Mega, kenapa kamu?" Tapi Mega tidak menjawab dan tidak membukakan pintu. Tapi tangisannya masih terus terdengar. Aku mencoba melihat ke dalam jendela di samping pintu. Aku melihat pantulan sosok putih seperti pocong berdiri di belakangku. Walau pantulan dari kaca jendela itu sedikit blur, tapi aku melihat jelas sosok pocong itu berdiri tepat di belakang aku. Sontak aku menoleh ke belakang, tapi aku tidak melihat apapun. Dan ketika aku lihat ke kaca lagi, sosok putih itu tidak terlihat lagi. Tiba-tiba aku merasa merinding, karena pantulan sosok di kaca itu memang terlihat jelas di mataku. Aku buru-buru pergi menuju tempat kerja. Saat aku pulang, aku hendak bertanya lagi kepada Mega kenapa dia tadi menangis. Tapi kulihat kamarnya sepi dan sepertinya dia sedang pergi. Saat itu jam 7 malam. Aku mendengar suara-suara dari kamar Mega seperti suara orang mandi dan beraktivitas lainnya. Perasaan dari tadi siang aku tidak mendengar Mega pulang, tidak kudengar suara pintu terbuka. Padahal aku menunggu dari tadi kalau Mega pulang ingin menanyakan lagi kenapa ia tadi menangis. Tapi kok tahu-tahu ada orang di kamarnya, memang kapan masuknya, batinku. Aku cek keluar lagi dan kulihat lampu kamarnya masih gelap. Dan seharian itu Mega memang tidak balik ke kontrakan. Sampai besoknya pun Mega tidak ada pula. Soalnya ada juga penghuni lain yang mencari dia dan mengetuk-ngetuk pintu kamarnya, tetapi tidak ada yang membuka pintu. 3 hari berlalu seperti itu. Sampai saat aku pulang kerja, aku melihat Mega sudah ada di kamarnya. Dia menyapaku dan memberiku oleh-oleh yang katanya dia baru pulang dari Bandung habis ada acara SPG. "Kemarin-kemarin aku dengar ada orang dalam kontrakan kamu. Aku kira kamu ada di dalam, Meg," ucapku. "Oh, itu cowok gue. Kemarin dia sempat nginap sih pas gue ke Bandung," jawabnya santai. "Oh, cowoknya. Berarti bener kan ada orang kemarin?" Aku memastikan. Mungkin saat diketok-ketok tidak mau membuka pintu karena takut ketahuan kali. Lagi pula, Mega juga tidak ada di kamarnya. Jadi aku tidak memikirkan hal itu lagi karena aku pun tidak mau ikut campur urusan orang. Beberapa hari kemudian, ceritanya Mega ulang tahun dan dia mengajak beberapa tetangga yang dekat untuk makan-makan ngeliwet di kamarnya. Hari itu hari Minggu. Kami bersepuluh termasuk aku dan Mbak Meli. Saat itu ada yang nanya, "Mana pacarmu? Kok nggak datang, Meg?" "Ntar malam, dia mau kesini kok, dia bakal datang," jawabnya sumringah. "Kenalin dong, kita tidak pernah melihat pacarmu yang mana." "Nanti gampang lah, ayo kita makan dulu." Pada malam harinya, aku dan Mbak Meli mendengar ada orang yang mengobrol di luar dan masuk ke dalam kontrakan Mega. "Dia masukin cowok tuh," ucap Mbak Meli. Karena memang tadi terdengar suara laki-laki. Mbak Meli tidak membahasnya lagi lebih lanjut.
Dia tidak mau usil dengan urusan orang. Ketika kami hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara orang yang menggedor-gedor pintu. Kami pun langsung keluar dan melihat beberapa orang menggedor-gedor pintu kamar Mega. Ada 2 ibu-ibu dan 1 bapak-bapak. Yang satu Ibu Mer, pengurus di kampung kontrakan ini, sedang yang satu lagi Bu RT, dan yang bapak-bapak itu suaminya. Mbak Meli kemudian bertanya, "Kenapa Bu? Ada apa Bu?" Mereka menjawab bahwa mereka mendengar suara orang yang sedang berhubungan badan dari kamar Mega. Sedang warga tahu kalau Mega belum menikah. Mereka menganggap Mega memasukkan laki-laki dan berhubungan badan di kamarnya. Sejujurnya, aku dan Mbak Meli pun mendengar suara-suara itu karena tembok kamar kami tipis dan bisa mendengar suara-suara dari kamar sebelah. Tapi kami berdua tidak mengindahkannya. Setelah sekian lama digedor-gedor, Mega tidak juga membuka pintu. Sementara penghuni-penghuni lainnya hanya melihat keluar dari depan pintu masing-masing. Tiba-tiba seorang cowok nyelutuk, "Udah biarin aja, usil banget sih ngurusin percintaan orang, kayak gak pernah muda aja." Bu Mer pun langsung menyahut, "Gak boleh gitu, itu zina. Kalau terjadi zina nanti kontrakan ini kena sial. Kamu mau kena sial?" Mahmah dilawan. Walau terdengar suara ribut-ribut di luar dan pintu terus digedor, Mega belum juga membuka pintu dan malah suara desahannya semakin kencang. Sontak para cowok yang di luar tertawa-tawa mendengar suara Mega. "Udah, dobrak aja Pak," desak Bu Mir. Akhirnya setelah 5 kali dobrakan, pintu kamar Mega pun terbuka. Setelah pintu terbuka, terlihat Mega yang tanpa busana tengah duduk di atas pocong yang tengah berbaring. Mega terlihat kaget dan shock. Yang melihat langsung hal itu adalah Bu Mir, Bu RT, dan suaminya. "Astagfirullahaladzim!" teriak Bu Mir dan dia pun pingsan seketika. Sedang Bu RT dan suaminya langsung lari ketakutan sambil terus berteriak, "Ada pocong! Ada pocong!" Saat aku dan Mbak Meli melongok ke kamar Mega, kulihat Mega telah jatuh pingsan dengan posisi telungkup di atas kasur. Secepatnya aku mengambil selimut untuk menutupi tubuh Mega. Mbak Meli segera menutup pintu karena sejurus terlihat para cowok mendekat penasaran dengan apa yang dilihat Bu Mer, Bu RT, dan suaminya. "Kan, cariin aku kayu putih," pinta Mbak Meli. Dengan panik aku pun mencari kayu putih di meja rias yang letaknya berdempetan dengan kasur. Di sana ada alat-alat make up dan obat-obatan. Aku melihat botol kayu putih itu, segera aku ambil. Sebelum kurai kayu putih itu, refleks mataku tertuju pada kaca besar di meja rias itu. Aku melihat sosok pocong tengah berdiri di pojok kasur. Jelas sekali mataku melihatnya. Badanku gemetaran. Aku tidak bisa membalikan badanku karena sosok pocong itu masih terlihat di sana. Aku pun langsung berlari keluar. Mbak Meli heran. "Kamu kenapa keluar? Mana minyak kayu putihnya?" teriak Mbak Meli. Aku pun kembali ke dalam kamar dan mengajak beberapa ibu-ibu dan beberapa cewek untuk membantu mengurus Mega. Bu Mer sedang disadarkan oleh orang-orang dan Bu RT masih terdengar berteriak-teriak, "Ada pocong! Ada pocong!" Ketika aku masuk, sosok pocong itu sudah tidak terlihat lagi. Beberapa saat kemudian Mega tersadar. Dia terlihat panik karena banyak orang dan melihat dirinya tanpa baju hanya ditutupi selimut. Dia celingak-celinguk sambil nanya padaku, "Pacarku di mana kan?" Kami heran karena kami tidak melihat sosok lain selain Mega di kamarnya. Dia terlihat bingung dan menangis dan menyuruh orang-orang untuk keluar. Akhirnya orang-orang pun keluar karena melihat Mega juga sudah tersadar kembali. Di luar, Bu Mer pun sudah tersadar. Mereka mulai heboh bergosip karena mereka bingung dengan reaksi Mega yang menanyakan pacarnya. Padahal mereka tidak melihat siapapun di sana. Akhirnya mereka banyak mempercayai ucapan Bu RT bahwa Mega sedang bersenggama dengan pocong. Tapi sebagian juga ada yang tidak mempercayainya. Esok harinya heboh berita itu menyebar sekampung kontrakan. Mega yang awalnya sosok yang supel dan ramah bila bertemu warga kontrakan, kini lebih banyak menunduk dan berdiam diri dalam kamar. Bu Mer dan Bu RT beberapa kali berusaha bertanya ke Mega tentang kejadian tadi malam.
Tapi Mega memilih menghindar dan cepat-cepat masuk ke kamar. Tangis Mega terdengar malam itu. Mbak Meli yang baru pulang kerja sekitar jam 1 malam sampai merasa terganggu. Aku pun jadi tidak bisa memejamkan mata. Aku bercerita pada Mbak Meli tentang suara-suara ketukan dan suara orang beraktivitas terdengar dari kamar Mega. Mega bilang itu pacarnya yang nginap di kamarnya saat ke Bandung. Kuceritakan juga tentang pocong yang kulihat di kamar Mega. Mbak Meli jadi bingung antara percaya dan tidak. Apalagi kabar tentang Mega bersenggama dengan pocong sudah jadi rahasia umum. Ah, beneran lu? Tanyanya. Ya udah, kita tanyain ke Mega sekarang, ajak Mbak Meli. Kami pun keluar. Kulihat pintu Mega masih rusak dan sedikit terbuka, karena pintunya belum diperbaiki lagi akibat didobrak kemarin. Mega, ini Mbak Meli sama Kana. Tidak lama Mega membuka pintu dan terlihat matanya sembab seperti habis menangis. Sebenarnya aku masih merinding masuk ke kamar Mega, tapi aku gak bisa menolak ajakan Mbak Meli. Di situ Mega cerita, dia malu sama warga karena ketahuan berzina dengan pacarnya dan didobrak warga dalam keadaan tanpa busana. Dia pinginnya pindah saking dah gak punya muka, tapi saat ini dia gak punya duit buat bayar kontrakan. Mendengar itu, aku dan Mbak Meli berpandang-pandangan. Bentar. Lu malu karena ketahuan zina? Memangnya lu ngapain sih? Waktu abis didobrak, kita cuma lihat kamu pingsan di kasur. Mega pun terlihat bingung. Lah, memang kalian tidak melihat cowok aku? Aku dan Mbak Meli saling berpandangan lagi. Hah? Aku gak lihat cowok, selah Mbak Meli heran. Tapi Mega tetap ngotot. Katanya saat pintu didobrak, dia lagi berhubungan badan dengan cowoknya. Aku dan Mbak Meli sampai speechless dengan apa yang dikatakan Mega. Aku dan Mbak Meli memang bukan orang yang pertama melihat ketika pintu itu didobrak. Kami masuk setelah Bu Mer pingsan dan Bu RT serta Pak RT lari teriak ada pocong. Kami berdua tidak melihat siapapun di dalam selain Mega. Kalaupun ada cowok lari keluar, pastilah terlihat oleh kami. Mega masih tetap ngotot dan menangis karena merasa kami mempermainkan dia. Akhirnya Mega menyuruh kami pergi. Mbak Meli jadi sedikit percaya dengan ceritaku yang melihat pocong. Kayaknya ada yang salah dengan si Mega. Beneran kamu lihat pocong di kamarnya kan? Aku pun sampai bersumpah-sumpah kalau aku benar-benar melihat sosok pocong di kamar Mega. Berarti kemungkinan benar dong apa yang dikatakan Bu RT kalau si Mega lagi bersenggama dengan pocong. Aku hanya mengangguk, karena aku juga masih bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Esoknya sepulang kerja, aku melihat kontrakan di deretanku ramai sekali. Bahkan kulihat ada beberapa orang polisi. Jantungku berdegup dan bertanya apa yang telah terjadi. Dari jauh, kulihat Mbak Meli tengah menangis. Dan ternyata Mega ditemukan bunuh diri di kamarnya. Di situ juga ditemukan foto Mega bersama seorang laki-laki yang diduga kekasihnya. Mbak Meli dan beberapa warga di sana mengenali foto itu. Laki-laki di foto itu adalah Ari yang sebelumnya mengontrak di tempat Mega. Dan di belakang foto itu ada tulisan tangan Mega yang berbunyi, "Kita harus selalu bersama, sehidup, semati." Gegerlah sekampung kontrakan itu, ternyata pacarnya Mega adalah Ari. Dan Ari kemana? Menurut pemilik kontrakan, Ari sudah 2 bulan meninggalkan kontrakan. Dan Ari tidak bisa dihubungi. Akhirnya disewakanlah kembali kontrakannya itu. Barang-barangnya Ari yang rencananya mau dibuang oleh pemilik kontrakan, Mega mencegahnya dan dia ingin menyimpannya. Lagi pula barang-barangnya Ari juga tidak banyak. Dan polisi pun mengadakan penyelidikan. Berita yang kudengar, ternyata Ari sudah meninggal dunia karena dibunuh. Cerita terbunuhnya Ari aku sendiri kurang tahu. Berita bunuh diri Mega sudah menyebar sehingga tidak ada lagi yang mau menyewa kamar bekas Mega. Warga mempercayai kalau pocong yang terlihat itu adalah hantunya Ari. Kalau siang, masih terdengar suara orang beraktivitas dari kamar Mega. Sedang saat malam hari kerap terdengar suara tangisan seorang wanita.
Yang kali ini bukan hanya aku dan Mbak Mary yang mendengar, tapi warga lain pun ikut mendengar. Akhirnya aku dan Mbak Mary pindah dari kontrakan itu, dan kami pun tidak mengalami lagi gangguan-gangguan suara itu. Lama-kelamaan, satu persatu penghuni kontrakan pindah dan hanya tersisa beberapa orang saja. Deretan itu bertambah sepi dan banyak penghuni yang mengaku melihat penampakan pocong dan kuntilanak. Sampai ada kejadian, orang yang masih tinggal di deretan bekas kamarnya Mega meninggal karena serangan jantung setelah malam sebelumnya dia mengaku melihat penampakan pocong. Orang-orang makin takut dan tidak mau tinggal di sana lagi. Dalam waktu 1 tahun, kontrakan itu terus ditinggalkan oleh penghuninya. Kontrakan itu jadi terlihat sepi dan seram, walau harganya makin turun. Akhirnya, kampung kontrakan itu sampai sekarang kosong dan menjadi angker. Nah, itulah kisah tentang kontrakan 1000 pintu. Semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Agar Sobat Nyai tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.